Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillah ajmain. Nabiyina wa habibina wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini di bulan Ramadan ini. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kekuatan untuk beribadah, menggapai rahmat dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa pada 10 pertengahan ini kita masuk pada babak semifinal. Kalau di ajang olahraga kita pada sisi semifinal menuju finalnya nanti. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita selalu kesehatan dan rahmatnya pada kita semua. Pemirsa Matsadu yang dirahmati oleh Allah, selawat bering salam kita hadiahkan buat pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah menjadi uswatun hasanah dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kita berbuat, dalam berucap kata. Semoga kita menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah di setiap perbuatan kita hendaknya. Amin. Pemirsa Matsadu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kajian kita adalah kita ambil tema tentang ghibah. Ghibah seringkali kita anggap suatu hal yang remeh, suatu hal yang tidak perlu kita pusingkan. Seringkali di kehidupan sehari-hari kita secara lantang langsung membicarakan aib orang lain atau kelemahan orang lain. Sesungguhnya apakah itu ghibah? Ghibah itu adalah bergunjing, membicarakan aib orang lain, kelemahan orang lain, baik di antara kita satu atau dua orang, beberapa orang, bahkan bisa berkelompok, yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi maupun secara terbuka terhadap orang itu. Di mana tempat kita melakukan gunjing itu? Gunjing dapat dilakukan secara terbuka langsung di depan orang tersebut. Kita menyebutkan aib orang itu dengan satu dengan yang lain, sehingga orang tersebut mendengar, bahkan bisa saja tidak mampu menahan emosi sehingga membuat orang itu tersinggung dan marah. Pemirsa Matsadu yang dirahmati oleh Allah, bergunjing itu akan menghilangkan pahala ibadah kita yang kita lakukan selama ini. Sedikit demi sedikit akan hilang pahala yang ibadah kita yang kita lakukan, baik sholat maupun ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Nah, pada bulan suci Ramadan ini di tahun 1443 Hijriah ini, mari kita tingkatkan keimanan kita untuk tidak menghampiri perbuatan bergunjing. Adapun gunjing itu sangatlah berdampak buruk terhadap kita yang bergunjing, bahkan orang yang kita gunjingkan. Allah telah melarang gunjing atau ghibah dalam Quran surah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanustanibu katsiran minaz-zanni inna ba'da ismu wala tajassasu wala yaqtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitam faqarihtumu
wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka, sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan jangan pula kamu bergunjing di antara kamu dengan yang lain, sebagian yang lain. Apakah kamu mau makan daging saudara kamu yang telah mati atau menjadi mayat? Tentu kamu tidak mau, dan sungguh menjijikkan. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Dalam ayat di atas dijelaskan oleh Allah dilarangnya bergibah atau bergunjing, sehingga seseorang yang bergunjing itu diumpamakan oleh Allah memakan daging saudaranya sendiri, saudara yang sudah mati. Begitu Allah melarang bergunjing dan buruknya bergunjing. Pemirsa Matsadu yang dirahmati oleh Allah, adapun dampak dari bergunjing ini adalah yang pertama, menjatuhkan nama baik orang yang kita gunjingkan. Yang kedua, merusak tali silaturahmi. Dan yang ketiga adalah ketika orang yang kita gunjing mendengar, akan marah ketika mereka mendengar yang kita gunjingkan dan tidak mampu menahan emosinya, akan terjadilah sesuatu pertikaian. Pemirsa Matsadu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari itu jauhilah gunjing. Bagaimana pula kita menghindari atau menjauhkan diri dari sifat atau berbuat gunjing ini? Yang pertama adalah kita meyakini dan harus tahu bahwa setiap manusia itu punya kelebihan dan kekurangan. Yang kedua, mawas diri atau introspeksi diri. Sedangkan yang ketiga adalah mengingat-ingat kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Sedangkan yang keempat adalah menelaah dulu atau lebih jelas dulu berita yang disampaikan oleh orang lain. Kita harus tahu. Sedangkan yang kelima adalah bergaullah dengan orang soleh dan taatlah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada beberapa 5 cara kita bisa terhindar dari bergunjing atau menghindarkan diri dari bergunjing dengan orang lain atau kepada orang lain. Pemirsa Matsadu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kajian pada kali ini bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan sebuah pantun. Buah durian, buah kedondong, jangan dimakan saat bulan puasa Ramadan. Biar keren, jangan bingung dan jangan bengong dong. Marilah kita tingkatkan iman pada bulan Ramadan saat ini. Pemirsa Matsadu yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirul kalam, banyak maaf atas segala kekurangan, kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.